warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Oke guys, kalian sudah kenal kan siapa saya? Saya sudah membuat beberapa kali video. Kalau jika kalian belum melihat, saya akan kembali perkenalkan diri saya. Oke, perkenalkan, nama saya Ani Mahnur Safitri. Saya mahasiswi IAIN Ponorogo, jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Oke guys, jika kalian sudah subscribe di channel YouTube saya, saya sudah membuat beberapa video yang mungkin tuh video itu menyenangkan dan akan menambah ilmu kalian. Dan saya di sini ditugaskan kembali akan membuat video, yaitu video itu sangat seru guys, materi itu sangat seru sekali, yaitu tentang pengusaha ya. Nah, pengusaha bagaimana sih jiwa-jiwa pengusaha itu, ya kan? Nah, jika kalian itu sudah mempunyai usaha dan kalian itu ingin mengembangkan, mari simak video saya. Oke guys, di sini saya akan menyampaikan sebuah tips dan trik mengembangkan usaha agar usaha Anda itu lebih berkembang dan lebih maju dan tentunya lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Di tahun yang akan kita akan mengalami tahun baru ya guys, tahun baru kita akan mengalami tahun 2022 yang mana pengusaha di Indonesia itu harus selalu berkembang agar ekonomi di Indonesia itu tidak menurun. Dan meskipun kita mengalami masa pandemi seperti ini dan menjadikan Indonesia itu mempunyai hutang lah di beberapa daerah sana, yaitu yang memikir adalah orang-orang atasannya guys. Kita di sini ketika kita mempunyai skill, terus kita kembangkan usaha kita. Oke guys, di sini saya mempunyai materi yaitu tips dan trik mengembangkan usaha agar usaha kalian itu lebih baik dan lebih bagus. Oke. Di sini saya mempunyai strategi agar usaha kalian itu menjadi lebih baik. Sebelumnya saya ingin bertanya, kalian sudah tahu belum pengertiannya dari mengembangkan usaha itu apa? Jika kalian belum tahu, saya kasih tahu deh. Oke, mengembangkan usaha itu adalah suatu cara di mana yang usaha kecil itu dijadikan menjadi usaha yang besar, usaha yang belum maju dijadikan usaha itu lebih maju, dan usaha yang kurang berkembang dibuat menjadi lebih berkembang, lebih bagus kualitasnya. Di situ ada pengertian dari mengembangkan usaha. Kemudian lanjut di poin kedua, yaitu poin tentang strategi pengembangan usaha. Ketika seseorang pengusaha, pasti mereka mempunyai strategi handal yang menjadikan pengusaha mereka itu lebih baik dan lebih maju dari sebelumnya. Maka dari itu saya akan membagikan strategi dalam mengembangkan usaha. Yang pertama, mengembangkan usaha dari sisi produk. Jadi kalian tuh harus memilih produk agar produk yang Anda gunakan itu produknya bagus untuk depannya. Misalnya ketika kalian tuh pengusaha tahu ya, pengusaha tahu. Nah, kan tahu itu kan dari ampas kedelai ya. Nah, kalian harus memilih produknya, harus memilih ampasnya itu lebih baik. Oh, ini warnanya sudah jelek, tidak. Kalian harus memilih seperti itu, harus dapat menggunakan strategi dalam pemilihan produk agar apa? Agar produk Anda itu terjadi lebih baik lagi. Yang kedua yaitu mengembangkan dari sisi penjual. Nah, contohnya yaitu dari sebelumnya Anda itu berjualan dengan cara di pasar ya, di pasar. Kemudian Anda itu sudah mempunyai keuntungan banyak. Nah, kemudian Anda akan mengembangkan usahanya dengan cara bagaimana? Dengan cara Anda itu menitipkan, misalnya Anda di pasar itu jualan bakso ya, jualan bakso. Kemudian bakso yang Anda jual itu Anda titipkan di toko-toko rumahan atau di kios-kios sekitar pasar. Setelah itu, mungkin banyak ya, ketika sudah dititipkan kan hasilnya akan banyak ya kan. Nah, setelah itu kan kalian juga bisa menggunakan situs online, kan sekarang zamannya online guys. Oke, jadi itu saja dari strategi mengembangkan
usaha kalian agar lebih maju, yaitu yang pertama dilihat dari produknya, mengembangkan produk lebih baik. Yang kedua, membangun dari sisi penjual, dan tambah satu lagi nih guys, yaitu mengembangkan faktor dari segi penjualannya, yaitu dari segi penjualan dalam kerjasama ya. dalam usaha itu harus dipastikan membutuhkan kerjasama guys, karena ketika kalian usaha dan tidak mempunyai prinsip kerjasama, ya sudah, kalian tidak akan mendapatkan hasil yang lebih baik, ya kan. Maka dari itu sangat dibutuhkan prinsip untuk bekerja sama. Nah, jadi strateginya ada 3 guys. Yang pertama adalah mengembangkan usaha dari segi produk, yang kedua yaitu mengembangkan usaha dari segi pemasaran, dan yang ketiga adalah mengembangkan usaha dari segi bekerja sama. Oke, itu ada strateginya. Yang selanjutnya adalah tips dan trik agar usaha kalian menjadi usaha lebih baik, dan agar produk kalian itu menjadi lebih baik dan dapat dikenal di masyarakat lainnya. Yang pertama yaitu meningkatkan promosi. Oke, meningkatkan promosi. Jadi ketika kalian mempunyai jiwa-jiwa pengusaha dan kalian tuh kan usahakan dimulai dari yang terkecil ya guys. Ketika yang kalian terkecil, kalian kan melakukan promosi sendiri. Nah, ketika kalian melakukan promosi, kalian tuh kuncinya satu, jangan malu ya, jangan malu, kalian pede aja ya. Yang penting itu usaha kalian tuh halal sifatnya guys, jadi gak usah malu ya. Promosi kalian tuh harus menarik, harus bagus, harus berbeda dari yang lainnya. Oke. Yang kedua yaitu memperluas jaringan usaha. Nah, sekarang kan zamannya online sekarang. Orang-orang tua yang sudah tua itu sudah tahu WhatsApp itu bagaimana cara menggunakan, bagaimana, bahkan Facebook, Instagram pun mereka sudah tahu. Jadi ketika kalian kalian punya usaha usaha kerajinan tas dari itu loh guys, yang mahal tuh, tas dari benang wool, dari benang. Nah, itu kalian tuh kalian upload di story WA kan. Kalau WA kan itu teman-teman kalian banyak ya guys, teman kalian banyak. Terus selanjutnya diupload di Facebook, diupload di Instagram. Jadi jaringan kalian tuh bukan hanya pada sesama individu, bukan hanya sesama tetap muka, tapi kalian juga dapat menggunakan jaringan secara online. Oke, yang ketiga adalah meningkatkan kualitas produk, sama dengan strategi yang di atas tadi. Meningkatkan kualitas produk yaitu kalian jangan pernah mengurangi produk kalian. Misalnya ketika kalian itu penjual tahu isi, terus ada yang mengatakan, oh, tahu isinya mbak ini loh sudah enak. Nah, ketika kalian dipuji seperti itu, kalian jangan sombong dulu ya, kadang-kadang kan kalau orang dipuji langsung wah melejit sombongnya. Kalian jangan sombong dulu guys. Nah, kalian harus menyusun strategi bagaimana menciptakan agar tahu isi ini lebih memiliki rasa yang enak sekali dimakan. Oke, apa ditambahkan varian rasa mercon, ditambah varian rasa keju, kan bisa ditambahkan varian. Oke, yang selanjutnya yaitu meminimalisir pengeluaran. Nah, kalian harus pintar-pintar meminimalisir pengeluaran. Terkadang itu terkadang itu seseorang tuh kalau sudah sudah mendapatkan keuntungan yang berlebih, itu mereka itu kurang gitu loh, kayak tergiur, wah gila uang gue banyak banget gitu loh guys. Jadi kan kalian tuh harus meminimalisir lah pengeluaran sendiri. Jadi ketika ketika barang masuk kalian mengeluarkan modal segini. Nah, ketika kalian akan membelanjakan modal lagi, kalian harus rajin mencatatnya agar kalian tahu pengeluaran kalian berapa. Dan yang terakhir adalah atur keuangan secermat mungkin. Oke, mengatur keuangan itu loh ya, mengatur keuangan itu harus dibutuhkan sesuatu hati yang kuat dan kokoh, karena kita kan pasti memiliki uang yang banyak jika usaha kita sudah mendapatkan kembali modal yang besar. Jadi harus pintar-pintar mengatur keuangan.
Oke, mungkin itu tadi ya tips dan trik agar usaha kalian menjadi lebih maju. Apa tadi guys? Saya ulangi sekali lagi, yaitu meningkatkan promosi. Oke, promosi agar kalian itu promosi agar menjadi lebih baik. Ya, kalian itu yang dipromosikan adalah produknya, bukan hanya acara make up, bukan fashion saja, tapi produk yang akan kalian gunakan. Oke. Yang kedua adalah apa? Memperluas jaringan usaha. Nah, sekarang sudah zamannya 5.0 yang mana yaitu semua orang sudah mengenal dengan teknologi, ya kan? Kalian bisa upload lah di sosial media, ya kan? Kan sekarang orang-orang tuh sudah mengenal sekali yang namanya Instagram, Facebook, WA. Jadi kalian harus dapat pintar memperluas jaringan. Yang ketiga apa guys? Yang ketiga itu meningkatkan kualitas produk. Jangan sampai ketika kalian sudah dipuji produk kalian menjadi turun, itu jangan sampai ya. Oke, yang keempat tadi apa guys? Yaitu pintar mencatat pengeluaran dan pemasukan. Itu yang lebih penting ya. Ketika kalian mengeluarkan modal segini dan kalian mendapatkan pengeluaran berapa, jika kalian belum mendapatkan pemasukan berapa, jika belum mendapat pemasukan yang sesuai dengan modal, kalian harus pintar lagi meningkatkan kualitas produk. Dan yang terakhir adalah mengatur keuangan. Itu yang lebih penting dari semua. Jika kalian tadi 1, 2, 3, 4 sudah tersampaikan, tapi kalian tidak bisa mengatur keuangan, ya percuma guys, kualitasnya akan menurun. Oke, mungkin cukup sekian ya materi yang saya sampaikan tadi. Mungkin al-insanu makhluqun wa nisyan, tempatnya manusia itu adalah salah dan lupa. Nah, jika saya salah menyampaikan materi dan saya ada sedikit materi yang saya lupa, ya mohon dimaafkan karena tidak ada manusia yang sempurna. Oke, mungkin cukup sekian dari saya mohon maaf sebesar-besar ya guys. Nanti kalau saya sudah mendapatkan ilmu baru, insya Allah saya akan share di sini di channel YouTube saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.